Halo semuanya, pernah kepikiran nggak kalau solusi dari masalah sampah global ternyata bisa datang dari halaman belakang rumah kita sendiri? Selamat datang di ulasan materi kali ini, di mana kita akan membedah intisari dari lebih dari 500 eksperimen ilmiah. Kita bakal ngomongin gimana seekor serangga kecil yang mungkin sering kita abaikan, ternyata jadi pahlawan tak terduga buat ngatasin krisis lingkungan terbesar umat manusia. Kalau Anda lagi nyari cara gampang buat ngurangin tumpukan sampah dapur, sekaligus bantu nekan emisi gas rumah kaca, Anda ada di tempat yang tepat. Yuk kita mulai. Biar nggak bingung, ini rute perjalanan kita hari ini. Pertama, kita lihat krisis sampah makanan global. Kedua, kenalan sama lalat tentara hitam. Ketiga, 5 langkah proses biokonversinya. Keempat, kita ukur kinerjanya. Kelima, gimana sampah ini berubah jadi biomasa bernilai. Dan terakhir, masa depan berkelanjutan dan sirkular. Oke, langsung aja masuk ke bagian 1, krisis sampah makanan global. Coba bayangkan angka ini. 931 juta ton. Gila kan? Berdasarkan data tahun 2019 saja, dunia menghasilkan sampah makanan sebanyak itu. Ini bukan cuma sekedar angka di atas kertas loh. Ini adalah sumber daya berharga yang kebuang sia-sia, membusuk, dan pelan-pelan merusak planet kita setiap tahunnya. Parah banget. Terus, dari mana sih semua tumpukan sampah ini berasal? Memang sih, pihak retail itu mendominasi sampai 61%. Tapi jangan salah, rumah tangga, ya dapur kita sendiri, itu nyumbang 13% loh. Dan yang paling bikin geleng-geleng kepala, sistem pangan dan tumpukan sampah busuk ini nyumbang sekitar sepertiga dari total emisi gas rumah kaca buatan manusia. Sampah sisa makanan kita itu secara harfiah melepaskan gas metana yang bikin bumi makin panas. Kita benar-benar butuh solusi yang nyata. Lanjut ke bagian 2. Mari berkenalan dengan pahlawan super kita, lalat tentara hitam. Kenalkan, ini dia, si pahlawan tak terduga, lalat tentara hitam, atau nama ilmiahnya Hermetia illucens. Lalat dewasanya itu aman banget, nggak bawa penyakit dan sangat ramah lingkungan. Tapi bintang utamanya di sini justru anak-anak mereka, alias larvanya. Larva-larva yang super rakus ini bisa melahap sampah organik rumah tangga dengan kecepatan dan efisiensi yang benar-benar luar biasa. Mesin pengolah sampah alami deh pokoknya. Siklus hidup serangga ini cepet banget, cuma butuh sekitar 25-30 hari, dari awal sampai akhir. Tapi coba perhatikan fase larvanya, dari hari pertama sampai hari ke-14. Disinilah semua pekerjaan berat itu terjadi. Larva ini bertindak kayak mesin penghancur sampah mikroskopis. Mereka memakan dan mengurai tumpukan sampah dapur dengan sangat agresif, sebelum akhirnya mereka berubah bentuk. Nah, kita masuk ke bagian 3. 5 langkah proses biokonversi. Ini yang paling seru. Buat Anda para pemula atau yang suka berkebun di rumah, ini dia panduan praktis DIY-nya. Gampang banget kok untuk dipraktekkan. Langkah pertama, kumpulkan sampah dapur harian Anda. Kedua, siapkan wadah atau media budidaya yang sirkulasi udaranya bagus, lalu masukkan sampahnya. Ketiga, tambahkan larva lalat tentara hitam tadi. Nah, ini tips teknisnya biar larvanya tumbuh maksimal. Pastikan medianya tetap lembab ya, tapi jangan sampai becek atau tergenang air. Keempat, biarkan saja mereka bekerja mengurai sampah selama 7-14 hari. Dan kelima, voila, Anda siap panen maggot yang gemuk dan juga fresh alias sisa kotoran yang jadi pupuk organik berkualitas tinggi. Oke, bergeser ke bagian 4, mengukur kinerja pengurangan sampah. Mari kita lihat data sainsnya. Di dunia riset, ada rumus andalan yang namanya Waste Reduction Index atau WRI. Intinya sih sederhana. Metrik ini dipakai buat ngukur seberapa efektif larva ini kerja. Semakin tinggi angka WRI-nya, berarti larva mengkonsumsi lebih banyak sampah dalam waktu yang lebih singkat. Ini indikator utama kita buat tahu seberapa sukses sistem pengolahan sampah ini bekerja. Dan coba tebak, menu makanan yang Anda berikan ke larva ini ngaruh banget. Ternyata, sampah dapur rumah tangga dan sisa makanan restoran itu ngasih hasil WARI tertinggi loh, nembus 4,77 gram per hari. Angka ini jauh mengungguli performa sampah buah, sayur, atau bahkan limbah fekal. Bukti ilmiahnya jelas, sisa makanan dari dapur Anda itu ibarat bahan bakar jet paling premium buat larva-larva ini. Dan ini bukan cuma soal seberapa cepat mereka makan. Kalau larvanya diet pakai sampah dapur, hasilnya mereka bakal tumbuh jauh lebih gemuk, padat, dan sehat. Beda banget ceritanya kalau mereka dikasih limbah fekal, konversinya jadi lambat, dan larvanya lebih ringan dan kurus. Kabar baiknya, rutinitas harian masak di dapur Anda itulah yang jadi kunci utama untuk memaksimalkan pertumbuhan di sistem biokonversi ini.
Masuk ke bagian 5. Dari sampah menjadi biomasa bernilai. Disinilah letak keajaiban utamanya. Lewat sistem kecil di rumah ini, kita nggak cuma sekedar mencegah gas metana terlepas ke udara dari sampah busuk. Lebih dari itu, kita lagi memproduksi emas organik. Larva yang Anda panen tadi itu merupakan sumber protein tinggi yang sangat berkelanjutan. Pengganti yang sempurna buat pakan ayam, pakan ikan, atau hewan reptil peliharaan Anda. Udah gitu, fresh yang tertinggal dari kotoran mereka adalah pupuk organik premium yang super kaya nutrisi, siap dipakai buat menyuburkan tanaman di taman rumah Anda. Sekali mendayung, 2-3 pulau terlampaui. Terakhir, bagian 6, masa depan berkelanjutan dan sirkular. Ternyata, tindakan kecil membangun sistem mandiri di halaman rumah Anda ini berdampak langsung loh ke tujuan pembangunan berkelanjutan alias SDGs di skala global. Kok bisa? Ya, mulai dari memberdayakan ekonomi warga lewat penjualan maggot dan pupuk organik, ngebantu kota jadi lebih bersih dari sampah, sampai ke langkah paling nyata buat memotong emisi karbon dan gas metana masif langsung dari sumbernya. Jadi, mari kita pikirkan lagi. Kalau sebuah proses alami dari seekor lalat kecil aja bisa menyulap jutaan ton sampah rumah tangga yang merusak iklim kita menjadi sumber protein dan pupuk yang justru menyelamatkan ekosistem, kenapa kita nggak segera mencobanya sendiri? Bukankah ini saatnya kita berhenti melihat serangga cuma sebagai hama pengganggu dan mulai merangkul mereka sebagai pahlawan lingkungan di rumah kita? Terima kasih sudah mengikuti ulasan materi kali ini. Selamat bereksperimen di kebun Anda dan sampai jumpa.